balik lagi bersama kita di podcast kali ini. Ada aku, Sierra, dan teman aku yang di samping, Algi. Di sini ada aku, Fasya, dengan teman ahli sejarah kita, yaitu Raymond. Dan teman kita yang di tengah, ada Amalia. Hai. Oke guys, jadi di sini kita akan membahas salah satu negara yang ada di benua Eropa, yaitu negara Jerman. Jadi kita akan menjelaskan tentang negara Jerman yang awalnya berbentuk kekaisaran menjadi negara republik yang sangat maju dan modern. Berarti terkait mengingat Jerman itu kan ada di Eropa ya? Iya. Berarti Jerman itu atau Eropa sendiri itu kan berarti banyak negara yang berbentuk kaisar atau monarki kan? Ya. Nah, bagaimana sih itu ceritanya gitu? Nah, dulunya negara-negara di Eropa itu berbentuk kekaisaran. Ada 3 kekaisaran besar waktu itu di Eropa. Yang pertama itu Kekaisaran Britania Raya yang dipimpin oleh raja. Yang kedua itu adalah Kekaisaran Jerman yang dipimpin oleh kaisar. Dan yang ketiga itu ada Kekaisaran Rusia yang dipimpin oleh tsar. Dan yang kita bahas itu adalah Kekaisaran Jerman ya. Jadi Kekaisaran Jerman itu didirikan pada tanggal 18 Januari tahun 1871 setelah 3 perang yang berhasil dilakukan oleh Jerman Utara. Jadi kekaisaran tersebut itu terbentuk dari diplomasi kabinet tradisional dan juga kesepakatan para pemimpin-pemimpin di Jerman Utara yang dipimpin oleh Prusia. Begitu. Tapi dengar-dengar nih guys, katanya ada salah satu negara di benua Eropa yang melakukan reformasi nih, yang dari monarki menjadi republik. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Nah, dulu tuh ya waktu awal-awal setelah Perang Dunia I berakhir, Jerman itu kekaisaran diruntuhkan. Jadi Raja Wilhelm II turun dan berganti menjadi republik. Nah, semenjak dari situ, Jerman itu mulai dipimpin oleh Chancellor. Nah, setelah perjalanan waktu yang panjang dan kalah pada Perang Dunia I, Jerman mulai memasuki tahap-tahap untuk Perang Dunia II. Jadi, saat Adolf Hitler naik ke kanselir Jerman, nah dia mengubah nih Jerman menjadi fasis. Jadi semua pemerintahan itu dipimpin oleh satu orang saja, mirip dengan raja, namun konsepnya tetap presiden. Nah, setelah perjalanan waktu yang panjang dan Jerman kalah waktu Perang Dunia II, Jerman ini dibagi lagi nih menjadi 4 negara militer. Jadi karena kekalahannya, Jerman ini dibagi-bagi lagi guys, jadi 4 negara. Setelah sekutu mundur dan kembali ke tempatnya masing-masing, Jerman ini dibagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, Jerman Barat ini Jerman yang sangat maju, Jerman yang justru berkebalikan dengan Jerman Timur. Karena Jerman Barat ini dekat dengan sekutu atau Amerika. Sedangkan Jerman Timur ini dekat kepada Uni Soviet pada kala itu. Nah, setelah melalui proses yang panjang dan runtuhnya tembok Berlin itu sebagai pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Gitu ya, jadi kan setelah runtuhnya tembok Berlin itu kan Jerman Barat dan Jerman Timur kan otomatis gabung ya. Jadi itu gabung kan. Jadi jelas berubah nggak sih sistem pemerintahannya? Apa aja sih yang berubah dalam sistem pemerintahan ini? Kalau mendengar tadi ceritanya ya, terus berdasarkan ya pengetahuan yang ditemukan gitu ya, di Eropa kan Eropa sendiri itu merupakan di dalamnya itu mempunyai negara-negara bagian ya, kan negara federasi ya, yang dimana di Eropa itu ada lagi negara bagian, salah satunya itu Jerman. Nah, bentuk pemerintahnya sendiri itu ya tetap Jerman itu merupakan negara bagian yang di atasnya itu masih ada pemerintahan atau keputusan kebijakan yang harus diikuti sama Jerman sendiri. Nah, urutannya itu yaitu yang pertama itu berawal dari Uni Eropa. Uni Eropa itu merupakan sebuah organisasi yang dimana itu kebijakannya itu berhak untuk merangkai atau membuat undang-undang gitu, undang-undang. Nah, yang kedua sendiri itu, jadi setelah Uni Eropa itu ada usulan kedua yaitu federasi atau pemerintah nasional atau negara bagian. Nah, Jerman inilah yang posisinya itu di federasi atau negara bagian dari Eropa gitu. Nah, jadi Jerman ini juga mempunyai wewenang atas daerahnya untuk membuat suatu aturan, tapi tidak merubah aturan dari Uni Eropa itu gitu. Nah,
sisi lain itu ada juga sebuah pemerintahan daerah yang di Eropa itu tidak hanya Jerman. Ternyata ada 16 negara bagian gitu yang termasuk negara federasi juga gitu. Nah, di bawah 16 dari negara-negara bagian itu ternyata masih ada pemerintahan daerahnya itu, yaitu yang disebut kalau di kita mungkin kabupaten. Ternyata di Jerman itu lebih dikenal dengan distrik. Distrik itu kabupaten atau kota ya, yang dimana itu untuk menampung semua kebutuhan masyarakatnya. Karena Jerman itu kan sendiri negara ya, tapi negara bagian, maka diperlukan lagi pemerintahan daerah yang dimana itu tuh disebut dengan distrik, atau mungkin di kita sering sebut kabupaten ya. Nah, distrik atau perkotaan itu merupakan mempunyai wewenang yang dimana itu mereka tuh mempunyai hak keindependenan terhadap keputusan-keputusan ada di daerahnya gitu. Jadi berdasarkan kondisi yang ada di distrik itu. Nah, apabila distrik itu udah dikasih wewenang seperti itu, maka dia berhak untuk memunculkan kebijakan yang dimana untuk bertujuan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Mungkin ada juga di bawahnya distrik itu yang mungkin itu fleksibel ya, ada yang ada gitu, ada juga yang enggak gitu ya, yang dinamain dengan kota-kota atau mungkin kita kecamatan ya, tapi di sana itu disebut kota atau disebut dengan munisipalitas seperti itu. Tidak jauh beda dengan distrik, cuman itu apabila biasanya di negara yang terpojok di Jerman gitu. Jadi membutuhkan suatu pemerintahan daerah lagi yang dinamakan dengan kota-kota atau munisipalitas itu. Seperti itu mungkinnya ya saya tahu itu. Terus kan pemerintahan Jerman ini ada federal ya, jadi ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terus tugas-tugas apa aja sih yang ditransfer dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah itu? Jadi gini guys, tugas yang ditransfer itu meliputi keamanan umum, kewarganegaraan, pendaftaran, urusan paspor, terus ada juga kantor catatan sipil atau status sipil, urusan komersial, masalah konstruksi, perawatan kesehatan, urusan veteriner, lalu lintas jalan raya, pendaftaran kendaraan dan perpajakan kendaraan. Terus ada juga peraturan perundang-undangan tentang air dan pengolahan tanah. Ada juga melaksanakan pemilihan parlemen federal dan daratan. Terus ada juga urusan jaminan sosial, perawatan pemuda, ada perlindungan dan pemeliharaan monumen bersejarah, juga ada statistik, dan yang terakhir itu ada kehutanan, juga perikanan. Nah, boleh nambahin nggak? Tadi yang mengenai pemilihan ya. Iya. Jadi pemilihan itu terkait yang pembagian penilai itu tuh terletak di distrik atau kabupaten. Jadi mereka memilih hak untuk membuat satu pemilu itu di ruang lingkup pemerintahan daerah atau distrik. Seperti itu sih tambahannya. Gitu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ini dalam menjalankan pemerintahannya ini kan pasti ada sistem-sistem yang mengatur ya. Betul. Mirip lah kayak kita ya. Memang sistem-sistem apa aja sih yang mengatur pemerintahan daerah di Jerman ini? Untuk sistem-sistem yang mengatur di Jerman ini ada beberapa. Yang pertama sendiri ada sistem magistrat. Jadi sistem magistrat ini di mana Dewan Kota atau rapat Dewan Kota bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang tidak diberikan kepada hakim. Hakim sendiri itu di sana adalah sebagai eksekutif di mana bertanggung jawab untuk mengelola layanan. Terus hakim ini tuh dipilihnya oleh Dewan Kota dan dapat memiliki anggota profesional. Terus di sana juga ada wali kota. Wali kota di sini adalah sebagai kepala hakim, tetapi bukan kepala rapat Dewan Kota ya. Terus selanjutnya ada sistem wali kota. Sistem wali kota di sana itu sebagai kepala dewan kan tadi, terus sebagai administrasi juga, kepala administrasi. Terus selanjutnya ada sistem Jerman Utara, di mana sistem Jerman Utara ini kekuasaannya dibagi antara wali kota dan panitera kota. Wali kota ini kan memiliki beberapa fungsi ya, sebagai administrasi sehari-hari yang dilakukan oleh panitera profesional. Selanjutnya ada sistem Jerman Selatan, di mana digunakan di Bavaria dan wilayah Timur Lama. Terus sistem ini tuh wali kotanya dipilih oleh rakyat. Kalau yang tadi dipilih oleh Dewan Kota, yang ini dipilih oleh rakyat. Dan dia ini mengepalai Dewan dan pemerintahan kota. Berarti nyambung dengan yang tadi ya. Kan ini berarti Jerman Selatan dan Jerman Utara itu berarti merupakan kota yang di pojok mungkin ya. Dan sehingga mereka memecah lagi pemerintahan daerah yang disebut kota-kota tadi mungkin ya. Termasuk contohnya seperti ini ya. Iya, bisa. Bisa.
Jadi begitu ya kira-kira ya. Oke. Mungkin next kita akan bahas tentang bagaimana seluk-beluk pemerintahan daerahnya. Mungkin keren ya guys ya. Nah, halo guys, pada kali ini kami akan membahas tentang melanjutkan yang tadi bagaimana seluk-beluk pemerintahan daerah yang ada di Jerman. Ya. Nah, Kita akan mengupas tuntas pemerintah daerah yang ada di Jerman. Ya. Jadi sesuai tadi yang pembagian pemerintahan daerah itu, kan di Jerman itu terbagi menjadi 5 ya. Ada Uni Eropa, ada federasi, negara bagian, terus ada distrik-distrik dan lain sebagainya ya. Nah, betul. di sini itu ada pembagian, yaitu di Kota Madia sendiri mempunyai badan-badan gitu ya. Nah, Betul. untuk lebih jelasnya sih ada teman saya yang akan menjelaskan. Malah dia akan memberikan pasal-pasal yang sudah diterapkan di Jerman sendiri. Oke. Jadi guys, di Jerman tuh ada konstitusi dan administrasi Kota Madia ya. Nah, di badan-badan Kota Madia sendiri tuh menurut pasal 29 GO, 2 badan utama pemerintah daerah Bavaria adalah Dewan Kota Madia dan Wali Kota. Yang keduanya itu dipilih langsung oleh warga Kota Madia. Lalu di bidang tanggung jawab mereka diatur dengan efek mengikat dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Salah satu pun dari kedua badan tersebut boleh mencampuri bidang-bidang yang lainnya. Lalu ada juga Dewan Kota Madia dan komite-komitenya. Di Dewan Kota Madia itu yang mewakili Kota Madia menurut pasal 31 GO adalah Badan Administratif Kolektif Kota Madia. Dewan ini itu memutuskan semua hal yang tidak diputuskan oleh wali kota sendiri. Jadi, Dewan Kota Madia sendiri itu dari wali kota dan anggota kehormatan Dewan Kota Madia yang diangkat untuk masa jabatan 6 tahun. Nah, ini tuh tercantum di pasal 31 I2 DO. Di Kota Madia dengan lebih dari 10.000 penduduk, anggota Dewan Profesional juga dapat dipilih oleh Dewan Kota Madia. Mereka hanya memainkan peran penasihat dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri, yaitu di pasal 40 GO. Jadi mungkin secara sebenarnya di Pemda di Jerman itu memiliki wewenang untuk membuat pemilu ya, Iya. sama dianya gitu ya. Tapi berdasarkan apa? Pasal 29 GO dan 30 J 30 I. Sesuai lah. Ya. Sesuai dengan konsep federal tadi. Iya. Mungkin untuk selanjutnya itu kan mungkin kalian penasaran ya, tidak hanya di Kota Madia, melainkan ada juga ternyata selain bagaimana sih pemerintahan daerahnya juga ternyata ada yang dinamakan apa? Ada yang dinamakan pengawasan ya. Di negara Jerman sendiri mempunyai pengawasan-pengawasan yang diantaranya itu terdapat 2 poin ya tadi. Iya. Nah, untuk 2 poin itu sendiri yang akan menjelaskan ya, itu yang akan berbagi cerita di podcast kali ini, yaitu ada teman kita yaitu Mbak Fasya. Fasya. Halo. Oke, di sini aku menjelaskan tentang pengawasan negara ya. Jadi pengawasan negara itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk eksekutif negara yang mengawasi hak pemerintah daerah atas otonomi daerah jika sesuai dan membatasinya itu berdasarkan hukum gitu. Jadi dengan demikian pengawasan negara itu jadi haknya pengawasan negara gitu. Jadi kegiatannya pemerintah daerah menjadikan pelaksanakan tugasnya di bidangnya masing-masing. Karena menghasilkan pembagian menjadikan pengawasan hukum dan pengawasan yang ahli, guys. Terus pengawasan negara ini diatur secara rinci dalam pasal 108 sampai 120 pada Undang-Undang Dasar Pemerintahan Daerah Batavia. Menurut pasal 108 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, otoritas pengawas harus memberi nasihat dan mendorong dan melindungi negara. Dengan pengertian Kota Madia dalam melaksanakan dan memperkuat kekuatan pengambilan keputusan Badan Kota Madia dan juga tanggung jawab mereka atas tindakan mereka sendiri, guys. Jadi begitu. Mungkin tadi sedikit ada yang terpleset ya. Mungkin bukan Batavia tapi Bavaria. Maaf. Mungkin karena haus juga ya. Wajar lah. Gitu. Biasa wajar. Ya. Bahasa Jerman juga agak sulit dilafalkan ya. Ternyata ada variasi tersendiri ya, pemerintahan di Jerman gitu ya. Beda dengan Indonesia yang ternyata terpatok dengan
satu pemerintahan, yaitu yang dinamakan Pusat. presidennya, Iya, pusat, presiden. satu pemerintahan pusat, satu kesatuan. Nah, kemudian itu mungkin saya ingin nanya ini terkait selain pemerintahan daerah, kan pasti mereka tuh memegang teguh prinsip mungkin ya, atau mempunyai administrasi sendiri mungkin ya, prinsip administrasi. Nah, mungkin ada nggak mau yang mau berpendapat gitu ya mengenai prinsip administrasi dan tugas administrasi sendiri di Jerman itu gimana? Boleh. Nanti saya jelaskan sedikit ya mengenai prinsip dari administrasi dan tugas dari administrasinya di sana. Jadi asas-asas administrasinya itu diatur dalam pasal 56 UU PP yang mengacu pada keabsahan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan asas ini juga, penyelenggaraan pemerintahan kota harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, serta hanya didasarkan pada aspek-aspek faktual saja. Mengenai tugas administrasi ini, terdapat perbedaan dalam pasal 58 UU, PP, dan peraturan perundang-undangan antara tugas lingkup tanggung jawab sendiri dan lingkup tanggung jawab yang dialihkan. Terus selanjutnya ini ada yang Saya ada penjelasan mengenai prinsip administrasi di distrik kotanya itu sendiri ya. punya ciri khas sendiri ya. Iya, beda lagi dengan yang di pusat. Bagaimana tuh gimana? Jadi kalau distrik yang di kota ini pasal 60 GO. Jadi beda pasalnya dengan pasal yang sebelumnya ya. Di mana mengamanatkan agar kota-kota lebih dari 1.000 penduduk membagi wilayahnya menjadi distrik-distrik kota. Jadi ketika wilayah tersebut dibagi menjadi distrik-distrik kota, konteks sejarah dan nama-nama serta kekhasan dari keadaan populasi dan keadaan ekonomi di sana harus diperhitungkan, seperti itu. Oh, berarti kalau melihat dari pemerat itu apa 1.000 tadi produk ya? Ya, Berarti federasi itu lebih mengutamakan keadilan mungkin ya, lebih. Betul. Jadi mereka tuh lebih tertata dan terbagi secara merata gitu ya. betul. Iya. Sehingga mereka membuat lagi mungkin sebuah distrik atau mungkin malah menjadi negara bagian lagi mungkin ya. Tuh, sesuai dong dengan konsep federal. Bahwa ada negara di dalam sekali. negara. Iya. Mungkin Negara bagian. negara bagian. Menarik juga ya Mas Riwan ya. Dari Lumayan. teman-teman kita ini. Nah, mungkin kalau saya boleh ya nyimpulin ya mungkin ya. Kita analisis kembali gitu ya. Kata Mbak Fasya, Mbak Amal, dan Mbak Viera ya. Mengenai tadi terkait pemerintahan daerah di Jerman. Kalau dibandingin sama Indonesia nih, menurut aku kan, Indonesia sendiri kan mempunyai pemerintahan pusat. Yang kemudian aturan-aturannya tuh harus sama rata mungkin ya. Kebijakan pemerintah pusat itu harus sama rata dengan bawahnya, provinsi-provinsinya. Mungkin kalau di sini negara bagian provinsi itu ya. Iya. Tapi kan di Indonesia itu semua provinsi itu harus sama gitu ya. Terus tidak ada yang dinamakan pemerintahan pusat lagi gitu kan kalau di Indonesia. Sedangkan di Jerman sendiri kan ternyata di bawah Eropa juga masih ada negara lagi gitu ya. Berdasarkan pengertian federasi itu bahwa federasi itu mempunyai negara dan negara lagi atau negara bagian. Itu ya. Gitu mungkin ya Mas Rimon ya. Nah, mungkin bisa dibandingkan ya. Saya ambil contoh dan misal di Indonesia kan setahu saya emang ya bahwa pegawai negeri sipil itu kan mengikuti aturan dan mengikuti prosedurnya itu sesuai dengan Pancasila dan undang-undangnya gitu kan. Betul. Nah, dan ternyata apabila tadi mendengar dari Mbak Viera ada pembagian kekuasaan, ternyata pegawai negeri di Jerman itu tidak melihat dari pemerintahan pusat itu Eropa, tapi mereka tuh pegawai negerinya tuh atau ya mengikuti dari Jerman sendiri, peraturan pemerintahan Jerman sendiri ya kan, bukan dari pusatnya gitu, tapi mengikuti dari negara bagiannya gitu, Ustaz. Pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan daerahnya. Maaf, pemerintahan daerahnya. Nah, mungkin itu menjadi satu perbedaan. Oh, berarti masyarakatnya itu lebih bisa dikatakan memprioritaskan mungkin ya, atau lebih mengacu pada negara bagiannya gitu ya, masyarakatnya tuh ya. Tapi bukan berarti mereka tidak mengikuti aturan Eropa. Jadi mungkin yang dapat dibandingkan antara pemerintahan di Indonesia, negara kesatuan dan negara bagian itu, mungkin kalau negara kesatuan pemerintahan daerahnya itu mengikuti aturan pusat, pemerintah pusat ya. Sedangkan negara bagian sendiri itu tuh mereka tuh bukan berarti tidak mengikuti aturan pusat, akan tetapi mereka lebih mengutamakan aturan yang ada di negara bagian itu atau di pemerintahan daerahnya. Seperti itu mungkin ya Mas Raymond ya. Ada tambahan mungkin dari Mas Raymond? Nah, mungkin sesuai lah dengan konsep federal itu. Ya. Nah, konsep federal ini kan sendiri mengusung kalau melihat negara ini punya banyak perbedaan, mungkin konsep yang sesuai federal. Iya. Nah, di Indonesia sendiri itu pernah loh hampir federal. Pernah ya. Pernah. Ada tahun berapa itu kalau boleh kita atau mungkin Saya dulu waktu
pemerintahan presiden pertama, wakilnya itu mengusulkan kita itu bentuknya federal aja, jadi mirip kayak Jerman ini. Oh mungkin yang dinamain RIS itu kali ya. Iya. RIS, Republik Indonesia Serikat, mungkin kalau teman-teman tahu. Mungkin itu bisa jadi pembandingnya. Nah, mungkin bisa saya bahas kekurangan sama kelebihan PT. Boleh banget. Boleh. Biar kita juga tahu ya, ternyata bukan kita membandingkan antara satu negara ya. Mungkin kita Menambah informasi. berpikir kritis juga. Ini sebenarnya tuh mungkin untuk mengajukan negara kita sendiri ya, mungkin ya tidak merubah tatanan, tapi kita bisa kayak apa ya, bukan mungkin menerapkan sebagian yang bisa diterapkan di negara kita. Seperti itu. Boleh banget Mas Pada. Nah, mungkin yang pertama itu paling mencolok itu pasti adanya perbedaan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya. Jadi pemberian wewenangnya itu sudah jelas berbeda seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Peraturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah itu berbeda tentunya. Dan tentunya itu stabilitas politiknya juga berbeda. Kalau kita kan stabilitas politiknya itu sama semua nih, mungkin mereka beda-beda. Nah, selanjutnya itu pemerintahnya itu lebih bersifat inklusif. Jadi pemerintahan federalnya itu tuh lebih apa ya, memungkinkan warganya itu dari latar belakang manapun itu bisa gitu. Kalau di sini kan mungkin ada konsep cuman dari salah suku aja. Nah, kalau Jerman ini mungkin dari semua suku bisa. Nah, mungkin kekurangannya ya seperti tadi, adanya konsep negara di dalam negara pasti sering terdengar. Mungkin adanya konsep raja-raja kecil atau presiden-presiden kecil. Mungkin hal ini kan agak beresiko kan, apalagi negaranya itu mempunyai keragaman budaya. Jerman sendiri mempunyai 12 dialek bahasa loh, jadi setiap dialeknya itu mirip kayak di sini sebenarnya. Mungkin Mas Ryan ada gak salah satu dialek atau berbahasa Jerman gitu, biar menarik gitu di video ini. Ya, ich sprechen Deutsche. Siapa tuh? Saya berbicara bahasa Jerman. Tapi dialeknya saya kurang tahu. Karena saya sendiri bukan orang Jerman. Betul ya, ada sejarah aja. Ya, sesuai dengan perkenalan awal tadi, Mas Raymond ini aktivis sekali. Iya, buat lanjut Mas. Intermezzo aja ya biar kita. Nah, salah satu kekurangannya mungkin tadi kurangnya efisiensi. Jadi pusat itu nggak bisa langsung nyampe ke daerah paling bawah. Mungkin bisa waktu terbuang gitu. Apa gimana? Itu tadi masuk ke contoh selanjutnya. Jadi birokrasinya berlebihan juga. Karena ya seperti tadi banyak tahap yang dilalui supaya bisa sampai ke bawah. Terlalu panjang jadi prosesnya. Ya gitu. Karena perbedaan juga itu ada tadi raja-raja kecil. Jadi ada plus minus yang balance dalam sistem federal ini. Begitu Mas Aldi. Oh, makasih ya, menarik banget ternyata. Ternyata kita di sini disclaimer ya, bukan kita membanding-bandingkan antara negara kita dengan negara Jerman ataupun Eropa, tapi kita ingin mengetahui apakah bisa gak sih Indonesia itu menjadi mungkin menjadi negara maju ya. Jerman termasuk negara maju gak sih? Karena Indonesia. Nah, itu mungkin dengan kita membuat podcast ini bisa mengkritisi bagaimana sih pemerintahan daerah di Jerman itu ya. Ternyata mereka itu lebih memperdulikan kemanusiaan gak sih? Soalnya kan dia lebih ke sampai pemerataannya pun, sampai keadilannya pun diperhatikan. Sedangkan ya maaf mungkin ya di negara kita mungkin masih ada kayak negara provinsi yang mungkin masih tertinggal. Belum di satu daerah karena mungkin ya kita terlalu luas jangkauannya. Pemerintahan pusatnya itu juga cuma satu kan. Sedangkan Jerman itu sendiri memiliki kepala negara bagian kan. Sehingga lebih terkontrol mungkin ya. Nah mungkin itu untuk kita ke depannya bisa lah, mungkin kita bagaimana sebagai generasi muda yang kemudian kita bisa mungkin sedikit mengambil konsepnya mungkin yang bisa dipadukan dengan negara kita mungkin ya. Soalnya cita-cita bangsa kita kan untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri ya kan gitu kan. Betul sekali Mas Aldi. Ya sekali lagi ya mungkin catatan atau mungkin yang bisa di-highlight sama kita bukan maksud membandingkan dari negara satu dan negara lainnya kan, tapi kita untuk bisa mengambil hikmahnya dan kebaikannya yang kemudian kita berpengaruh buat negara kita. Iya, betul. Mungkin di podcast kita hari ini mengenai pemerintahan daerah di Jerman mungkin dicukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kemauan menonton podcast kita mengenai negara Jerman. Sekian dan terima kasih. See you.
Terima kasih.